Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Bagi yang sudah chat di 081 665 8779 akan kita jawab. Bagi yang belum terjawab, sabar ya. Semuanya nanti pasti akan saya jawab. Dan jawaban yang saya berikan itu kalau misalkan berbeda dengan pengalaman dari teman-teman yang duduk di bangku sekolah atau kuliah ataupun perguruan tinggi, ya mohon maaf karena memang saya menyampaikan apa yang ditanyakan sesuai dengan pengalaman saya dalam hal budidaya ikan gabus selama kurang lebih 12 tahun fokus di ikan gabus saja sebagai mata pencaharian saya. Berikutnya pertanyaan langsung saja dengan Bapak Tono yang ada di Magelang. Ya. Selamat siang Pak Suwandi, ya selamat siang Pak Tono. Saya mau menanyakan tentang masalah penjualan ikan gabus. Selama ini saya budidaya ikan lele, tapi dari penjualan sampai purna jual pembayaran, saya alami pribadi tidak beres ya. Dari beberapa pedagang banyak yang tidak beres. Biasanya mereka mulai dari timbangan sudah mulai banyak melakukan pemotongan timbangan. Dan juga pada saat proses pembayaran juga hanya titip-titip saja dan kadang lunasnya juga lama. Sehingga saya sebagai peternak ikan, saya merasa merugi. Nah, bagaimana dengan di ikan gabus? Sistem pembayarannya, penjualnya, penimbangannya? Mohon penjelasan dari Pak Suwandi. Baik Pak, yang ada di Magelang. Jadi memang kalau saya sampaikan ke Bapak ya, ke pemirsa sekalian, sistem penjualan di ikan gabus ini memang berbeda ya. Mungkin tidak banyak orang pedagang ikan yang mau melakukan karena menurut mereka rugi. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini, mulai dari timbangan. Timbangan yang kita lakukan di sini ya, karena timbangannya besar nggak mungkin saya angkat-angkat ya. Ya, timbangan yang dilakukan di sini saya kasih contoh timbangan kecilnya aja. Kalau timbangan yang besar ada itu timbangan pertama dari ikan gabus ini menggunakan timbangan digital Pak. Jadi per 0, sekian pun itu akan muncul Pak di tampilan itu. Nah saya contohkan ini Pak, ini yang kecilnya. Nah timbangan yang besar ini cuma paling 10 kilo 20 kilo akurat ya, timbangan digital. Di sini akan muncul 0, sekian berapapun akan muncul Pak. Jadi di sini tidak akan ada main-main timbangan. Ya maaf kalau yang di luar sana saya sering negur pada para pedagang, terutama pedagang ikan. Ya, mereka nimbang sudah pakai timbangan yang tidak akurat, tidak pernah ditera. Karena timbangan sudah 5 tahun, 6 tahun tetap digunakan. Akurasinya kurang, Pak. Ya, sehingga pada saat nimbang pun mereka tidak bisa menunjukkan 0, sekian-sekian kepada konsumen. Padahal itu hak milik Bapak, hak milik peternak. Kalau nimbangnya 5 kali, berarti 0,1 berapa kali sekian. Itu kan sudah bukan milik pembeli, miliknya peternak. Tetapi mereka nggak pernah mengindahkan itu. Kejujuran sudah mulai tidak dipakai di situ. Pertama itu timbangannya tidak mau. Mereka suruh pakai timbangan digital nggak mau. Katanya apa? Wah kalau pakai timbangan orang main mas, orang dadi timbangannya. Nggak jadi timbangannya. Karena apa? Nggak jadinya karena mereka sudah kulino, kalau orang Jawa bilang kulino, kebiasaan tidak jujur. Kemudian, ya kalau gabus, untuk nimbang itu tidak menggunakan keranjang plastik. Pakai keranjang jaring ya, jaring waring seperti karung itu yang lubang-lubang. Sehingga tidak ada potongan plastik, potongan timbangan. Jadi kalau Bapak nimbang 100 kilo, ya sekali angkat 100 kilo 100,25 ya, 100,25 itu kalikan harga pembelian ikan gabus. Tidak ada model potong-potongan, ikannya itu panennya 1 kintal, nimbangnya 5 kali. Setiap sekali timbangan potong 2 kilo, katanya potong keranjang. Itu kebiasaan saja mereka pedagang tidak jujur. Ya, ini yang saya alami dan saya lihat juga, karena saya punya teman pedagang ikan seperti itu. Ya, bahkan para pedagang ikan kalau ada yang mau ngambil ikan gabus di sini, mereka bawa timbangan sendiri. Saya bilang nggak bisa. Timbangan sini. Kalau bawa timbangan sendiri nggak bisa.
Karena apa? Kalau dia buat timbangan sendiri, dia akan potong 2 kilo. Dimatikan 2 kilo. Ya. Kalau di sini kan pakai timbangan digital, mereka nggak bisa bermain-main dengan timbangan. 100 kilo 100,00 ditimbang oleh timbangan sana, nggak jadi. Karena memang apa? Mereka sudah biasa tidak jujur dalam berjualan. Sekarang coba ikan. Kenapa kok harus pakai keranjang plastik? Sedangkan banyak peralatan yang lebih ringan untuk menimbang ikan. Iya kan? Kita lihat waring. Waring itu juga kuat. Kita bikin seperti kantong, kita centelin. Nggak ada istilahnya, wah nanti ikannya rusak. Nggak ada, itu hanya bahasa untuk membodohi para petani ikan aja. Apalagi sampai kata-kata, wah ini nimbangnya pakai air. Nanti ikannya sakit, ikannya rusak, ikannya cacat. Nggak ada. Kita tidak beli air, kita timbang ikan, kita beli ikan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa dan teman-teman sekalian. Di sini ikan gabus timbangnya timbang kering. Tidak ada potongan timbangannya. 100 kilo ya 100,25. Coba kalau pakai timbangan yang besar itu, yang orang jualan itu. Mereka cuma bilang, kalau bahasa Jawa, sudah hangat. Hangat apanya? Ya, sudah dilebihkan. Lebihkan bagaimana? Ya, kadang petani terpaksa harus melebihkan itu karena apa? Bahasa pedagang. Yo hangat, sudah seperti itu. Mereka hanya dibodohi saja. Jadi kalau menurut saya, sebagai para pembeli, kami pembeli, itu akan nimbang apa adanya. Kalau kurang, insya Allah enggak. Kalau lebih, pasti. Ya, itu Pak, pertama menggunakan timbangan digital, kemudian tidak ada potongan karung. Ya, tidak ada potongan, kan saya katakan tadi, tidak ada potongan keranjang. Kemudian pembayaran, Pak, pembayaran. Begitu Bapak terima des 1 kintal,25, misalkan kami beli itu harga 50, Bapak tinggal dikalikan 50, langsung bayaran. Walaupun itu 100 kilo, 200 kilo, 1 ton, langsung kontan. Itu Pak, jadi tidak ada selama kami 12 tahun kok bayar ikan gabus kok ngutang. Ya, alhamdulillah nggak pernah. Jadi Bapak bisa langsung terima uang Bapak, mau langsung di kantor ataupun langsung di tempat. Itu ya Pak ya, yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf sebelumnya para pedagang ikan apapun, saya menghimbau. Ya, jangan bodohi para petani ikan, apapun itu ikannya, jangan bodohi mereka. Kita jual ikan, bukan jual air. Kita jual ikan, bukan main potong timbangan. Kita cari keuntungan, bukan dari memotong, dan motong timbangan. Ya, kita jual 50, jual 60 untungnya. Itulah di situ. Bukan kita memainkan timbangan. Hati-hati ya. Bagi teman-teman yang mungkin yang muslim, ingat ya, jangan main-main dengan timbangan. Oke ya. Itu Pak Tono, silakan nanti bisa di pencerahan ini saya sampaikan, mudah-mudahan menyemangati para pedagang ikan agar tidak lagi bermain-main dengan masalah timbangan. Jujurlah, kalian tidak akan rugi, saya yakin. Jujur dalam berjualan kalian tidak akan rugi. Dan apa? Kalau kalian main-main dengan timbangan, insya Allah kalian akan mendapatkan kerugian yang cukup besar. Ya, oke, itu jawaban dari saya kepada Pak Tono, dan ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Kita masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Ya, sukses untuk teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.